Dulu di Tarim itu dikatakan, di kota Tarim itu dikatakan bahwasannya ada orang soleh ketika maghrib dapat waridat dari Allah, dapat pemberian dari Allah, dapat sir dari Allah. Ketika mau dikasihkan ke anak keluarganya, gak ada yang punya wudhu. Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing ini subhanallah setiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Duduk, duduk. Anjing ini jalan. Jadi bos pak. Ada satu orang soleh yang lihat, ini anjing kok aneh-aneh. Dia duduk, yang lain di belakangnya ada pasukannya. Anjing ini jalan, yang lain ikut. Dilihat di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Diambil sama orang soleh itu nurnya, kemudian anjing-anjing yang lain itu nggak jadi ikut. Kemudian dilihat siapa yang ngasih anjing ini. Cari nyaman ring soleh pak, tahu pak. Akhirnya apa? Didatangi orang soleh itu mengatakan, Galia Syekh, kenapa antum cahaya ini antum kasihkan ke anjing? Kenapa nggak antum kasihkan ke ke keluarga antum, anak-anaknya antum? Dia mengatakan, pada waktu itu aku sedang berzikir antara maghrib dan isya, anak-anakku nggak ada yang punya wudhu, nggak pantas diberikan kepada orang yang nggak punya wudhu, sehingga aku berikan kepada hamba Allah yang satu ini, diberikan kepada anjing. Makanya di kota Tarim itu dikatakan bahwasanya ta'addab fit Tarim hatta ma'akila biha. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tadi itu adalah Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud ya, kalau nggak keliru. Di situ beliau bercerita tentang bagaimana kita itu harus beradab kalau berada di kota Tarim. Karena dari cerita beliau itu bahwa di sana pernah ada orang soleh yang intinya mendapatkan waridat ya, atau sir, anugerah lah ya dari Allah. Kemudian anugerah itu tidak diberikan kepada anak-anaknya atau tidak diberikan kepada orang ya, tapi diberikan kepada anjing ya. Di situ tidak dikatakan apakah orang soleh yang mendapatkan sir itu adalah seorang habib atau bukan ya, tidak dikatakan, tetapi itu terjadi di Tarim ya. Makanya itu maksudnya adalah kita harus beradab di Tarim, bahkan kepada anjing sekalipun ya. Lagi-lagi Tarim ya, ya wallahu a'lam lah. Cuma begini, di cerita itu mengesankan bahwa anjing itu lebih mulia daripada manusia yang tidak punya wudhu. Makanya ketika orang soleh atau orang wali tadi itu mendapatkan sir dari Allah, sirnya tidak diberikan kepada orang yang tidak punya wudhu, tapi diberikan kepada anjing. Itu mengesankan bahwa anjing lebih mulia daripada manusia yang tidak punya wudhu. Pertanyaannya, apakah anjing tadi itu berwudhu? Ya, itu juga tidak dijelaskan ya. Intinya adalah pertanyaan kami, dari mana penjelasan bahwa anjing itu lebih mulia daripada manusia meskipun manusia itu tidak punya wudhu? Ini penjelasan dari mana? Itu saja. Karena saya pribadi baru dengar bahwa hewan itu, binatang itu bisa lebih mulia daripada manusia. Ini saya baru dengar. Saya tidak pernah menemukan baca di buku misalkan atau mendengar dari seorang guru ya, bahwa hewan itu, binatang, bisa lebih mulia daripada manusia yang tidak berwudu. Ini saya baru dengar ya. Yang kita tahu, atau saya lah, yang saya tahu bahwa makhluk yang paling mulia itu ya manusia. Ya, misalkan di dalam Al-Quran dikatakan
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk. Atau di ayat yang lain Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Yang dimuliakan oleh Allah itu adalah Bani Adam. Lah kok aneh saja rasanya kalau kemudian ada ungkapan bahwa manusia itu lebih rendah derajatnya daripada anjing. Ya, tapi ini ditarim ya. Tapi kan manusianya itu juga ditarim. Hanya gara-gara tidak punya wudhu. Sehingga sir yang dia dapat dari Allah diberikan kepada anjing. Anjing lebih pantas mendapatkan sir dari Allah daripada manusia yang tidak punya wudhu. Dan ini saya baru dengar bahwa manusia itu statusnya atau levelnya lebih rendah jika tidak punya wudhu dibandingkan dengan anjing. Nah, anjing punya wudhu apa tidak? Bisa wudhu apa tidak? Kan juga begitu. Apa alasannya? Atau mana dalilnya begitu ya kira-kira? Nah, kalau misalkan ini yang dijadikan dalil itu adalah anjing Ashabul Kahfi itu, yaitu Jaka Sambung bawa golok menurut saya. Karena di kisah Ashabul Kahfi itu justru anjing itu yang menjaga atau mengawal pemuda-pemuda yang tidur di dalam gua itu. Nah, posisinya anjing itu menjaga, melindungi ya. Itu berarti tetap saja lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya pemuda-pemuda yang tidur itu. Ya, karena posisinya pemuda itu dijaga, sedangkan anjing itu yang menjaga. Jadi nggak bisa menurut saya kalau itu dijadikan dalil bahwa hewan itu, binatang itu lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Ya. Apalagi ini anjing yang dalam syariat Islam, misalkan di dalam mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali, anjing itu najis, dagingnya haram dimakan. Ya, lalu kemudian dikatakan bahwa di tahrim itu anjing lebih tinggi derajatnya dari manusia yang tidak berwudu. Ya, ini terkesan aneh saja. Makanya di sini saya itu butuh penjelasan. Ya, jadi teman-teman yang mengerti maksudnya atau ada penjelasan, mempunyai penjelasan bahwa anjing itu lebih tinggi dari manusia derajatnya, ya, mohon beritahu saya. Begitu ya. Semoga dipahami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.